Sekarang tiba giliran kami menunaikan tugas kami untuk gerakan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atas rekor padepokan dakwah pertama yang mengeksplorasi sungai dalam tanah. Ketika saya datang ke sini pertama kali itu kemarau sudah 8 bulan. Dari masyarakat bercerita bahwa mereka dengan kekeringan 8 bulan itu tidak bisa tanam. Kemudian di samping panen gagal, kekurangan pangan. Setelah kekurangan pangan, mereka untuk mandi saja susah. Maka ketika kami mendengarkan cerita-cerita itu dari masyarakat, maka kita ini tersentuh untuk membantu mereka datang ke Gendayaan. Berawal dari WhatsApp grup Majelis Munajat Jawa Tengah, Minggu, 25 Agustus 2019, seorang anggota grup, Kiai Asrori Idris menyampaikan kabar bahwa warga masyarakat di Kecamatan Paranggupito, Wonogiri, mengalami krisis air bersih dan pangan akibat musim kemarau panjang. Atas informasi tersebut, Ketua Umum Padasuka Kiai Syarif Rahmat yang berada dalam WhatsApp grup tersebut meminta Ketua Padasuka DPW Jawa Tengah Kiai Muhammad Wianto atau Gus Yayan untuk melakukan survei ke lokasi. Sehari setelah mendapat informasi, Senin 26 Agustus 2019, Gus Yayan dan rombongan berangkat dari kediamannya di Pondok Pesantren Darul Mutolaah, Kalioso, Sragen, Jawa Tengah, untuk melakukan survei ke Paranggupito. Sejak dibentuknya Tim Tanggap Darurat Padasuka, TDP, tim mencoba mencari solusi dengan meneliti dan melihat karakter daerah Paranggupito yang merupakan bagian dari bentang kars Bukit Kapur Pegunungan Sewu yang membentang dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wonogiri, Jawa Tengah, hingga ke Pacitan, Jawa Timur. Ketua Tim TDP, Gus Yayan berinisiatif untuk mencari potensi aliran air di perut bumi yang merupakan ciri khas dari daerah khas. Dari sini ia kemudian menghubungi rekan-rekannya yang masih aktif di Tim Gapadri Mahasiswa Pecinta Alam, Mapala, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, ITNY. Dari hasil diskusi yang dilakukan, disepakati untuk mencari luung, goa vertikal, yang umumnya memiliki potensi aliran air di dasarnya dengan kedalaman puluhan hingga ratusan meter untuk diangkat ke permukaan, agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sabtu pagi, 7 September 2019, sebanyak 11 orang anggota tim survei dari Mapala Gapadri ITNY yang dipandu oleh Gus Yayan dan Gus Rory tiba di posko bantuan air bersih di Dusun Parang, Desa dan Kecamatan Paranggupito. Minggu pagi, 8 September 2019 tim penelusur sudah mencapai kedalaman 170 meter dari permukaan tanah. Tim rescue sempat kehilangan kontak pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kekhawatiran akhirnya dapat terobati, setelah pada sekitar pukul 22.30 pada kedalaman 180 meter ditemukan aliran air dengan karakter berundak, waterfall. Senin malam 9 September 2019, Ketua Umum Padasuka Kiai Syarif Rahmat, secara mendadak berkunjung ke Paranggupito. Pada malam itu juga Kiai Syarif dan rombongan menuju ke lokasi untuk mengetahui kondisi posko bantuan dan juga untuk melihat secara langsung keberadaan posisi goa sumber air. Waktu dulu itu susah sekali, mau minum aja susah, cari air tuh ngantri-ngantri, belum sehari belum dapat air. Niku teng dusun Pucung niku susah air Pak, memang dari dulu. Terus pados air niku teng Luweng Muni niku Pak, Muni Jawa Timur. 3 jam PP. Mboten mesti kebagian ngantri mriko niku susah, sok-sok setunggal hari niku nggih dapat. Zaman dahulu itu masa-masa kita masih kecil itu panjang perjalanannya, cuma saya ambil sekilas. Dulu pernah kita itu ngambil air ke Pacitan. Perjalanannya dari sini sampai Pacitan 2 jam sambil mikul. Kalau PP kan bisa 3 jam. Untuk mendapatkan air bersih,
warga harus menampung air hujan. Jika musim kemarau tiba, demi memenuhi kebutuhan air bersih, warga harus menjual ternak mereka untuk membeli air dari truk tangki. Sumber air bersih yang mereka dambakan ternyata tidak jauh dari wilayah desa, tepatnya di bawah Goa Jomblang Ngejering. Mengetahui potensi air di dalam goa, tim eksplorasi Mapala Gapadri Institut Teknologi Nasional Yogyakarta diturunkan. Tim harus menuruni goa vertikal dengan kedalaman kurang lebih 200 meter. Eksplorasi dilakukan. Tim menemukan sumber air bersih. Terdapat sungai bawah tanah yang jernih dan layak untuk digunakan. Hampir 3,5 bulan tim ini bekerja. Kerja panjang untuk memasang instalasi tandon, pipa pralon dan bak tampungan agar air yang ditemukan bisa bermanfaat bagi warga Gendayakan. Kegembiraan dan keharuan warga desa Gendayakan memuncak saat air bersih keluar dari pipa yang bersumber dari kedalaman 200 meter di bawah Goa Jomblang. Mereka patut berbahagia karena desa Gendayakan dan wilayah Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri sudah puluhan tahun tidak punya sumber air bersih. Saya sangat terharu karena mereka melihat air ini tidak seperti kita melihat air. Mereka melihat air ini, melihat kehidupan mereka. Itu kalau sekarang itu nggak bisa diucapin dengan kata-kata, Mas, saking bahagianya. Kita ngerasain anak-anak pada masuk itu bener, Mas, nggak tega ya. Yang saya takut, yang kita takutin semua itu, takutnya itu karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan waktu anak-anak itu masuk. Kita aja yang orang sini belum pernah, Mas, menjamah itu goa. Kenapa orang yang nggak tahu itu dari mana, bahkan lain pulau kesini masuk memperjuangin kita. Sekarang airnya sudah nggak tahu, nggak bisa diberikan dengan kata-kata. Kalau cuma masa terima kasih, saya rasa itu belum cukup. Kami di Jarum Foundation memiliki suatu visi juga untuk sustainability, keberlangsungan. Karena kita memiliki sumber air yang ada di dalam gua di kedalaman hampir 200 meter itu, dan secara teknologi dengan pompa dan segala macam kelistrikan bisa diangkat, maka kami melihat ini sangat visible untuk dijadikan program yang bisa membantu dan membebaskan warga Desa Gendayaan ini terbebas dari belenggu kekurangan air di saat musim kemarau. Saat ini, 50.000 liter air bersih setiap hari tersedia di bak penampungan disalurkan ke 4 pedukuhan yang ada di Desa Gendayakan. Pompa-pompa yang ada di dalam dan seorang dianggap menjadi khairun nas, manusia terbaik di tengah daerah kekeringan adalah orang-orang yang bisa menghentikan kekeringan. Sering begini, ketika Jomblang ini mancar airnya sepanjang air itu dipakai setiap hari, zaman anak-anakku banyak pahala. Adalah kerja persaudaraan yang melibatkan paguyuban dakwah Sunan Kalijaga, Mapala Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, masyarakat, pemerintah, dan bakti sosial Jarum Foundation yang berhasil mewujudkan keinginan warga.
Demi memenuhi harapan masyarakat Desa Kendayakan, Kecamatan Parangkupito, Wonogiri untuk mendapatkan air bersih, tim kerja persaudaraan kembali bekerja melakukan pembenahan dan peningkatan instalasi yang ada di dalam Gua Jomblang. Hal tersebut dilakukan agar air Gua Jomblang dapat dialirkan optimal, sehingga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Kendayakan. Setelah berjalan, mulai ada kontinuitas air ditemukan dan mulai juga dibagikan pada masyarakat. Tapi mulai muncul beberapa kendala. Kendala yang pertama adalah mesinnya sering rusak. Itu karena kontinuitas dari listriknya. Kemudian kerja personil tadi kan juga menggunakan saluran pipanya itu hanya menggunakan pipa peralon. Kelemahannya adalah karena dari mulut guanya itu tidak ada pengamannya, jadi seringkali dapat rontokan-rontokan. Rontokan-rontokan ini kalau kena pipanya patah. Pemasangan instalasi dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional Jarum Foundation, termasuk melakukan penataan dan pemetaan terhadap instalasi baru. Harapannya dengan peningkatan instalasi tersebut bisa meningkatkan jumlah debit air yang keluar dari Gua Jomblang. Jadi ada 3 hal yang mau kita kerjakan. Jadi ada yang pertama, tadi kan sering rusak karena voltase. Ini kita mencoba appeal ke PLN. Yang kedua, tadi katakan bahwa sering terjadi kerusakan. Kita pasang pengaman pakai steel grating. Itu diharapkan nanti tidak ada material-material yang turun ke gua. Yang ketiganya, kita melihat bahwa kalau tetap menggunakan pipa yang 3/4 in, pasti debitnya tidak akan bertambah. Akhirnya pipanya kita akan pasang dengan pipa stainless. Kemudian mesin yang lama kapasitasnya tidak memungkinkan untuk bisa mendorong dengan diameter 1/4 untuk sampai ketinggian 200 meter. Akhirnya kita pasang, kita carikan mesin submersible yang memungkinkan itu, dan kita pasang sekaligus 3 di bawah. Sangat terima kasih, bersyukur dari Jarum Foundation yang saat ini meningkatkan kapasitasnya dengan menerapkan pipanisasi dengan stainless, juga pompa yang luar biasa ini dengan Grand Force, kemudian dengan kelistrikan yang saat ini ada trafo yang sudah terpasang di lokasi Jomblang ini, sehingga dengan itu tentunya kapasitas yang dihasilkan sangat luar biasa. Yang saat ini yang dulu hanya 4 dusun nanti bisa menjadi 11 dusun untuk cakupan distribusinya. BUMDes itu sudah ada, sehingga nanti akan kita kerja bareng, kolaborasi, nanti akan kita kembangkan sebagaimana intervensi program ini dari pemerintah desa, mungkin dengan dana desa, ataukah nanti APBD kabupaten dari Pak Bupati. Dengan peningkatan kapasitas dari sekitar 21 meter kubik menjadi 144 meter kubik per hari, kita berharap bisa memenuhi kebutuhan semua penduduk Kendayakan ini. Kurang lebih sekitar berjumlah 2.000 lebih masyarakat di sini. Kita berharap dengan air sudah terpenuhi, produktivitas mereka bisa lebih dikembangkan, inisiatif mereka bisa lebih diperluas. Akhirnya tujuan akhirnya adalah pastinya kesejahteraan mereka jadi lebih terjamin. Sekarang tiba giliran kami menunaikan tugas kami untuk gerakan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atas rekor padepokan dakwah pertama yang mengeksplorasi sungai dalam tanah untuk masyarakat. Ini belum pernah terjadi di dunia, maka rekor ini dinyatakan sebagai rekor dunia. Ini piagamnya, dan ini dianugerahkan kepada Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga Padasuka dan
Mapala Gapatri Institut Teknologi Negeri Yogyakarta. Tepuk tangan kepada para penerima anugerah.